Oke, selamat pagi. Dalam video kali ini akan dijelaskan tentang MPI, Send and Receive ya. Di video ini juga akan menjelaskan slide sekaligus pemrogramannya gitu ya. Oke, jadi minggu lalu kita belajar tentang barrier hanya untuk sebagai penghalang gitu ya. Tapi dalam kali ini send and receive ya, mengirim dan menerima itu yang merupakan dua konsep dasar di MPI. Artinya sebenarnya send and receive ini aja sudah bisa melakukan apa aja gitu ya. Artinya sebenarnya nggak perlu lagi ada broadcast ya, gather, scatter ya. Dan itu nggak perlu lagi. Semua bisa dilakukan dengan ini. Tapi uh, jika menggunakan send and receive aja, kodenya akan menjadi sangat panjang. Artinya kita di sini uh, bisa kalian lihat kodenya lumayan panjang-panjang. Ya. Nah, dan minggu depan lagi kita akan bahas gimana kalau menggunakan broadcast gitu. Kode ini bisa jadi jauh lebih pendek gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, ya. Jadi proses di sini, ya. Jadi proses A memutuskan pesan perlu dikirim ke proses B dulu. Ya, intinya di sini kenapa ada dua function tapi satu kesatuan karena sama kayak kita misalnya mengirim paket lewat kurir ekspedisi gitu ya misalnya ya JNE, JNT, secepat dan lain-lain gitu ya misalnya menyebut merek misalnya. Itu ya jadinya kan harus ada pengirim dulu gitu ya, harus ada pengirim dan dikirimnya kemana gitu. Datanya harus dikemas dalam suatu variabel juga dalam suatu fungsi gitu kan. Artinya apa namanya barangnya dikirim ada alamat pengirim, ada alamat penerima. Kalau nggak gitu nggak jalan ya. Buffer ini ya itu kurirnya misalnya truknya atau pesawatnya atau UFO-nya dan sebagainya. Oke, buffer ini sering disebut sebagai amplop karena data dikemas dalam satu pesan sebelum dikirim gitu. Ya, oke, jadinya itu aja juga kenapa saya memilih Python dalam ini karena apa namanya kalau di Java atau C++ kita akan ini ya, apa namanya berribet ria dengan yang namanya tipe data gitu artinya gitu. Sedangkan di Python ini pemrograman yang termasuk paling modern itu apa namanya kita nggak ribet ya tipe data. Jadinya kalau misalnya Anda misalnya kita ini stres menggunakan Python karena program macet itu berarti ada sesuatu yang missing di sana gitu ya. Karena kalau di Java bingung ya wajar gitu karena banyak hal non logika yang menghambat ke sana terutama tipe data dan uh, apa namanya struktur OOP yang kadang ini ya agak kaku gitu sama. Di sini sangat uh, sangat fleksibel ya kalau di Python itu. Ini sangat cocok untuk pendidikan saya gitu ya. Tapi disertasi saya sendiri sebenarnya pakai Java juga gitu ya sana ya. Oke, itu saya baru pakai Python itu sebenarnya serius pakai Python itu setelah ini ya, setelah apa namanya tamat S3 dan balik ke Indonesia begitu karena apa namanya ya memang udah capek gitu, capek berpikir ribet gitu ya. Berpikir udah capek pakai Java gitu ya. Seperti itu. Oke, itu setelah data dikemas ke dalam buffer ya, perangkat komunikasi yang sering berupa jaringan ya sebenarnya untuk merutekan pesan ke lokasi yang tepat. Nah, dalam pertemuan kali ini kita tidak akan membahas barrier ya. Sebenarnya uh, harusnya pakai barrier, tapi tidak pakai karena ya coba kita sederhanakan aja gitu ya. Karena tanpa barrier juga jalan kalau di Python. Ada sana canggihnya apa namanya send and receive dalam ini ya. Apa namanya Python kalau kalau di bahasa pemrograman lain tuh send buffer dulu pastikan
sendnya jalan dulu sebelum receive gitu. Kalau belum dikirim gimana bisa diterima kan gitu. Tapi kalau dalam Python tidak usah. Jadinya banyak sekali keuntungan yang bisa kalian dapatkan di Python. Jadinya wajar kalau misalnya ada mahasiswa yang anggap kok gampang sekali mata kuliah ini. Tapi mungkin sebagian mahasiswa juga bingung nih ngapain sih kita gitu. Nah, agak sedikit beda konsepnya dengan pemrograman yang lainnya barangkali gitu ya. Oke, jadi lokasi ini alamat dan tujuan itu semuanya adalah rank dan rank gitu ya. Jadinya semua rankingnya sama. Prosesnya berapa? MPI exact minus N berapa gitu ya. Ya, meskipun pesan dirutukan ke B, proses B tidak tetap harus menerima receive data A. Proses A mengetahui bahwa data telah dikirim dan dapat kembali berfungsi. Intinya itu ya, intinya barrier-nya itu terjadi A tuh nggak bisa ngapa-ngapain sebelum eh, tujuannya nyampe gitu. Intinya beda dengan dunia nyata kan, kalau misalnya eh, pedagang online gitu, misalnya ngirim paket ke ini kan ya, ke mana gitu, habis itu dia mungkin besoknya lagi udah bisa ngapa-ngapain gitu, udah tinggal nyerahin ke JNE. Tapi beda kalau misalnya dalam MPI itu, kalau ngirim belum diterima sama yang tujuannya, dia clock di sana, clock dan nggak terlock ya, dan nggak bisa melanjutkan hidup gitu ya. Codingan di bawahnya itu nggak bisa jalan gitu sana. Ya. Ini di sini juga apa namanya, misalnya dari proses A ke B itu bisa mengirimkan data yang sama, tapi karena proses paralel itu kan tidak berurutan secara jelas gitu ya, beda dengan program biasa. Sehingga di sini kita perlu yang namanya ID. ID ini disebut dengan tag gitu. Jadinya kita ngirim tag yang keberapa sih ke orang tersebut gitu. Jadinya misalnya normal lagi dengan pakai toko online itu kan, misalnya kita ngirim ke tujuan yang sama tapi dapat resinya beda gitu karena orangnya memang gini supaya dapat free ongkir gitu misalnya, nggak melebihi 1 kilo gitu kan ya, 1,5 ya, berapa, nggak penting. Oke, itu ya, itu jadinya mesennya 2 kali gitu, di hari yang berbeda, tapi resinya beda ya, seperti itu. Jadinya mana yang nyampe gitu, yang dikirim hari pertama apa hari kedua gitu. Jadi perlu tag di sana gitu ya. Gitu. Dan juga bisa jadi kan satu penjual mengirim ke pembeli yang sama berkali-kali karena pembeli udah langganan, tapi resinya beda-beda kan tiap kali. Seperti itulah perumpamaannya gitu ya. Jadi ketika proses B hanya meminta pesan dengan nomor tag tertentu, jadinya yang menerima juga harus resinya yang mana gitu ya, jelas ya. Kalau misalnya dia dikirim dua, dia juga menerimanya harus dua gitu. Nggak bisa satu-satu menerima itu. Jadi kan gini, kadang-kadang kan kalau kirimnya berdekatan mungkin kurirnya itu sekalian bawa dua, tapi tidak berlaku di dalam MPI. Kalau misalnya dalam dunia MPI itu kalau dikirimnya 2 kali, apa namanya, menerima juga harus 2 kali. Oke, itu jadinya strukturnya seperti ini ya. Destination ada tagnya. Terus ada receive ya sana. Kita langsung aja di pemrogramannya ya. Oke, ini pemrogramannya ya. Ada juga pipeline-nya, nanti kita jelaskan di 2 contoh terakhir. Oke, pertama yang kita ya pakai yang send and receive simple dulu ya. Dan di sini apa namanya, pipeline-nya ya, jadinya ini proses 0 ya. Ini nggak ada hubungannya dengan yang pertama ini. Mengirimkan 45 ke rank 1, terus mengirim hello ke rank 2 ya. Tagnya satu ya. Harus satu, kalau kiriman pertama harus satu, nggak suka-suka kalian integer misalnya 1945 gitu juga nggak masalah. Yang masalah adalah ketika di sini kan dikirim ke destinasi satu, berarti itu rank 1 ya, ini ya, ininya nggak boleh satu, tapi ini juga harus ikut 1945. Nah kayak gitu harus apa namanya, sinkron dong gitu.
nomor resinya nih gitu, nomor resinya. Ya, harus sinkron dong. Kalau mau cek status harus nomor resinya sesuai dong gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya MPI itu jeleknya gini, apa namanya kalau misalnya ini nggak sesuai, dia tidak akan menampilkan error tidak sesuai, tapi akan muter-muter gitu, muter-muter ya kita klik stop interrupt dulu, baru dia mau berhenti, itu jeleknya. Ya, itu sampai sekarang kenapa tidak ada ininya gitu, ya, tidak ada debugnya gitu kan misalnya. Ini kalau di sini yang ini ya, kalau yang ini yang diedit rugi ya, intinya kalau mau ngedit yang ini ya, yang ini, mana ya? Yang sudah kalian save di ini ya, di masing-masing ini. Gitu ya. Oke, itu ini harus diganti misalnya 1945 save. Oke, itu. Ya, ini angkatan terbanyak kalian 2019. Ini juga harus 2019. Oke. Ya, jadinya kalau misalnya receive biasanya diterima dengan menggunakan variabel ya. Tapi kalau kalian mau stylenya style kasar gitu ya misalnya, style kasar, ini kalian copy paste langsung ke sini juga nggak masalah gitu. Jadinya gini, nama variabel untuk menerimanya bebas intinya gitu ya. Teks 12 dari 19 45 gitu. Oke, itu coba kita jalanin. Ya, ini nggak penting ya, ini contoh aja. Yang utama adalah yang di sini, yang ini ya, itunya yang harus kami ubah. Saya di sini supaya nggak, sekarang saya malas ngupload satu-satu. Silahkan kalian copy paste dan buat file yang di folder yang sama atau folder yang beda. Kalau folder yang beda, kasih subfoldernya ya. Jalanin, ya jalan ya, itu intinya. Ya rank 3-nya menganggur karena rank 3-nya yang tidak menerima apa-apa ya. Dan rank 0 juga tidak mengirim apa-apa ke rank 3 gitu. Ya misalnya kalau ini saya jadikan 8 gimana dong gitu ya. Gimana dong? Ya banyak pengangguran gitu. Jadinya dari rank 2 ke atas nganggur, 3 4 5 6 nganggur gitu. Ya, nggak ikut dia, nggak ikut ngapa-ngapain. Gitu. Makanya saya ini nanti terakhir pakai genap genap ganjil aja supaya semuanya kerja gitu, semuanya kerja. Nah, seperti itu ya dalam pemrosesan paralel. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya ini kita jahat gitu ya, misalnya dua gitu. Berarti nol dan satu aja ya. Itu duanya nggak ada. Gimana dong kita? Nah, hasilnya adalah itu akan muncul error ya. Intinya nggak bisa ngirim kedua gitu ya, nggak bisa ngirim kedua, kurang ini gitu ya. Kalau tiga gimana? Ya bisa karena 0 1 2 ya, bisa jalan, tidak ada yang nganggur, pas gitu. Seperti itu. Ya, itu ya. Jadinya ini benar-benar ini ya. Kalau yang apa namanya yang emang otaknya kencang atau cepet paham logika, membosankan ya, gini doang gitu ya. Tapi ini apa namanya, kalau biar semua, kalau saya sih berharap semua merasa bosan dengan ini gitu, terlalu sederhana gitu kan ya, terlalu sederhana, apa sih ini gitu ya. Seperti itu. Ya, tapi kalau supaya ini, kalau saya setuju dengan ini. Jadinya apa namanya, ini sedikit menyimpang topiknya. Tapi menurut saya apa ya, ini jadinya kan saya ini apa namanya, waktu SD ikut orang tua gitu kan ya, ikut orang tua, apa namanya, orang tua kuliah di Jepang juga waktu itu. Jadinya saya second generation yang kuliah di Jepang, itu S3. Apa namanya, ya saya menerima pendidikan SD di sana dari kelas 1 sampai kelas 4 SD gitu kan ya. Apa namanya, ya pelan-pelan ya, bener-bener kelas 2 baru diajari perkalian gitu, dan pelan-pelan dan sangat fun gitu ya, menghafal perkalian dari 1 sampai 9 gitu kan ya, misalnya ada lagunya gitu misalnya kan. Seperti dan beda banget dengan sini. Mungkin TK udah diajarin hitung-hitungan, ininya agak sedikit gitu ya, seperti itu. Ini yang saya pinginnya yang
pelan-pelan tapi semua paham. Dan kalau yang bagi yang advance bisa maju lebih awal juga tetap dengan mengembangkan materi yang udah ada. Jadinya lebih baik saya ngasih contoh yang sederhana tapi semua masuk gitu daripada ngasih materi yang wah tapi banyak yang ketinggalan gitu. Seperti itu. Oke, itu ya. Ini contoh kedua ya, next. Ini saya ngasih contoh pakai tag lebih dari satu ke tujuan yang sama. Oke, dari sini misalnya ini. Jadi boleh juga kalian simpan variabelnya secara terpisah. Which is sama dengan 45 gitu ya. Ini n sama dengan spasi ini artinya ini ya. Supaya dia tidak supaya dia tetap satu baris itu, karena default printnya Python itu sama dengan print ln ya, C++. Ya, seperti itu. Itu salah satu fitur yang saya kurang suka sebenarnya Python ya. Jadi consent ya sebenarnya di sini tag satu ya, terus tagnya ngirim ke ini lagi, ngirim ke rank 1 lagi 2 3 4 ya, boleh ngirim array, intinya bisa ngirim array di sana ya gitu ya. Jadi tagnya 2 gitu ya. Terus send ya C ya, destination sama dengan 2, tagnya 1. Karena kedua cuma satu ngirim. Ini sini nah di sini rank 1 kan menerima 2, jadinya receive-nya juga harus 2. Di sini send-nya 2, receive-nya juga 2. Oke, tag-nya harus sama, 1 1 2. Kalau misalnya ini nggak mesti berurutan juga, boleh kok ininya duluan misalnya. Ininya duluan nggak apa ya. Nggak apa. Jadinya ini dikirim duluan, nggak mesti nih terimanya itu duluan, nggak mesti. Jadi ini dunia yang beda dengan dunia nyata, yaitu kapan diterimanya itu suka-suka penerima gitu. Kalau di dunia nyata kan nggak gitu ya, tapi beginilah kalau dunia pemeriksaan paralel seperti itu logikanya gitu ya. Itu dia di sana ini ya. Intinya ini juga bisa jalan gitu ya. Ini sini bisa menerima ya, persen D ya, desimal ya. Desimal. Oke, ini kenapa string ya? Sorry, di sini saya persen S saya lupa ya. Persen S string ya. Ini karena hello diterimanya persen S. Oke. Nah, ini persen S karena saya malas gitu. Intinya menerima array, ini tampilkan sebagai string aja arraynya. Persen S itu paling sakti gitu, apapun ditampilkan. Ya. Kalau misalnya desimal ditampilkan ya, kalau float jadinya otomatis didesimalkan gitu. Ini paling sakti itu string gitu, ditampilkan apa adanya ya. Itu yang kedua yang biasa. Kalau dijalankan ya hasilnya seperti ini ya. Kayaknya itu mengirim satu mengirim C45 dan tentunya itu sudah diterima ya. Ini seperti itu ya. Ini bisa kita gunakan. Ini rank 3-nya nganggur ya. Ini sama kalau misalnya ini 8 ya, 2 ke atas. Ini kok bisa kita modif juga misalnya ketika. Ini boleh ini kok misalnya kita editnya yang ini. Jadi, next ya. Next ini bisa kita edit misalnya ini, jangan dong 3 terus gitu bisa 3 gitu, jangan dong 2 terus 3 kayak sekali-kali, 2-nya kayak kasih nganggur gitu. Boleh ya. Yang penting ini 3 dan 3 ya, seperti itu, harus sinkron ya. Itu intinya sini bisa kita buat seperti itu ya. Ini rank 2-nya menganggur ya, rank 3-nya menerima 45 seperti itu ya. Ini nggak mesti sama ya, ini saya iseng aja, misalnya ini D gitu. Misalnya ini ini udah D, sorry saya salah klik ini ya, misalnya ini Z gitu ya, Z nggak masalah ya, nggak mesti sama dengan ini ya, nggak mesti sama ya. Itu sering kadang saya masih jelasin juga, boleh sama hasilnya kok ya. Itu menerima C kan, apa tulisan menerima C karena di sini stringnya C gitu ya. Seperti itu. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita baru pakai pipeline ya. Oke, ini.
Jadi proses 0 memiliki data 1 dan 2 ya. Dan 2. Oke, ini. Yang data 0, data satunya 10, data 2-nya 100 ya. Terus send ya, data 1 ke jadinya di sini dikirim ke proses 1, proses 2 ya. Dikirim terus ya. Selanjutnya diteruskan ke proses 3 oleh proses 1 dengan data 1 ditambah 45 ya. Terus dengan proses 2 data 2 minus 45 ya. Seperti itu ya. Sini proses 4. Terus dari sini masing-masing proses 3 dan proses 4 mengirimkan ke proses 0 tapi dikalkulasi dulu gitu. Jadi data 1 yang udah ditambah 45 lagi ditambah 45. Ya sorry, bukan sorry ya. Ini data, jadinya ini data 45 yang udah ditambahkan di proses 1 dipangkat 2 kan ya. Terus data 2 minus 45 dipangkat 2 kan ya. Jadinya proses 0 terakhir menghitung ya. Ini intinya data 1 plus 45 pangkat 2 plus ya 2 kali ya data 1 minus 4 data 2 sorry data 2 ini ya. Data 2 ya 2 plus minus 45 pangkat 2 gitu ya. Oke, seperti itu ya ini. Jadi kita lihat di codingannya. Setelah ketik errornya ada. Sorry. Ini data 2 ya, data 2, data 2, data 2, data 2. Ini data 2, data 2 ya. Saya malah ini nggak ketemu file asli. PDF-nya masih susah. Ntar saya share ya. Oke, itu ya. Oke, ini jadinya 10, 100 ya. Mengirim ke 1, 2, teks 1, teks 1, mengirim. Oke. Harusnya di sini ada barrier, tapi di Python tidak perlu. Jadi minggu lalu kita belajar barrier buat apa gitu. Tenang, nanti ada saatnya. Ya, ada saatnya, tenang. Ya, tapi hari ini kita nggak pakai gitu aja. Ya ada 10 ya, 10 receive ya, dari 3 dari 4. Oke. Kok langsung lanjut 3 dan 4 kapan ngirimnya gitu. Tenang di bawahnya. 1469 ya, kali 2. Seperti data hasil sama dengan data 10 kali data 9. 6. Itu ya sini. Ya, itu pangkat 2 ya. 2 kali 2 ya, sorry, kali 2 ya. Kali 2 jadinya yang terakhir aja kali 2. Ya, tambah data hasil terakhir. Oke, itu ya, jadi kita lanjut. Ini nyambungnya kemana ke sini ya. Ini nyambungnya kemana ke sini ya. Oke, itu jadinya sini data 11 gitu dari 11 gitu ya. Terus ini data 11 plus 45 gitu ya. Seperti itu. Jadinya di sini terus ini berarti 55 ya. 55, oke. Jadi hasil sementara adalah 55 harusnya keluar ya. Terus send, jadi ini diteruskan ke proses 3 sini ya. Ganjil ke ganjil. Oke. S3 ya sana. Dilanjutkan ke dengan tagnya satu. Tagnya satu. Kalau saya sukanya supaya nggak ribet tagnya satu aja gitu. Ya. Seperti itu. Terus ini ya. Ini nyambungnya kemana ke sini gitu kan ya. Ada 12 compressive source tekan satu. Jadi sini minus sama dengan 45 ya. Sebenarnya ini langsung minus 45 juga. Gini juga nggak masalah. Variasi aja variasi. Di send ya dilanjutkan ke 4 genap ke genap ya, satu. Ini hasil sementara adalah ini. Jadi ini minus 45, 100 minus 45 berarti 55 sama ya hasilnya ya. Jadi plus 10 tambah 45 sama dengan 55, 100 minus 45 sama dengan 55 ya. Oke. Nah, sekarang ini ya, apa namanya rank 3 dari sini ya. Kali-kali ya, kali-kali sama dengan 2 berarti pangkatkan 2 gitu ya, pangkatkan 2. Ini lambang di Python untuk pangkat ya. Di sini saya nulisnya tanda ini ya, tapi kalau dalam Python kali-kali sama dengan 2 itu pangkat 2 ya.
Seperti itu ya, kali-kali sama dengan 2 ya, ini juga sama. Yang ini larinya kemana, ya ke sini gitu ya. Ini larinya kemana, ke sini gitu. Ya. Send. Kode ini berakhirnya di mana? Berakhirnya adalah di sini, balik ke proses nol. Ya, balik ke proses nol ya. Di sini 55 kuadrat tambah 55 kuadrat ya. 55 kuadrat tambah 2 kali 55 kuadrat. Nah, itu hasilnya. Ya, sebenarnya tanpa pakai ribet gini juga bisa kan yang ngitung segitunya, tapi ya supaya kurang kerjaan aja gitu. Pastikan sama nih 1469 ya, sama ya. 1469 ya, sama ya. Kita jalani. Jadinya pangka ini ya, rank 5 ya. Rank 5-nya oke. Sorry, ini ya. Karena ini 5, 6 ya. Kalau biar pas gininya 4 dulu ya kita coba. Nggak cukup ya. 5 ya, 5. Ini 5. Karena ada ranknya sama. Lupa saya. Ya. Oke, ini pas. Kok macet? Oke. Nah, tadi ada kemacetan dikit ya. Ya di sini rank 2 ya, sementara hasilnya 55 ya. Ini tidak berurutan 55 ya. Terus hasilnya adalah 5 pangkat 2 ya. Ini kan 25, 325 ya, seperti itu. Di sini kalau ditotalin kan 650 ya, tapi karena 320 ditambah dengan 2 kali 325 jadinya satunya 625 tambah, jadi 3 kali 3025 kan itu jadinya hasilnya 975. Ini hasil terakhirnya adalah hasil akhir yang ini ya. Seperti itu. Ini kalau dijalankan lagi sekali juga tetap paling terakhir sana. Di sini semua urutan printnya berdasarkan receive terakhir gitu ya, receive terakhir. Ini diulang berapa kali pun 9075-nya tetap ini, tapi tadi nggak berurutan ya. Ini malah di bawah ini gitu ya. Kita jalanin. Ya, ini bisa aja, tapi 9075-nya paling terakhir karena tetap receive terakhir gitu. Ini ya bisa bisa jadi beda juga di komputer kalian karena masing-masing prosesor beda-beda gininya ya. Saya pernah nyoba ini di Intel i3 di laptop saya lagi satu, hasilnya beda ya. Apa namanya, hasil tetap tapi urutannya beda. Ini nggak selalu paling bawah. Ini juga bisa kita tahu ciri prosesornya gitu. Kurang kurang ngerti juga saya bagian teknis bangetnya nggak ngerti. Oke, seperti itu. Tapi ini nggak mesti hasil akhirnya berurutan ya, gitu. Kalau mau berurutan bener-bener ini tambahi di setiap print itu koma plus equal true kayak yang dibiarin minggu lalu. Maka dia akan berurutan ya sesuai dengan receive terakhir gitu. Jadinya nggak mungkin rank 3 sama rank 4 muncul sebelum rank 1 dan rank 2 gitu. Kalau menggunakan plus equal true harusnya gitu ya. Seperti itu ya. Oke, send receive advance 2 ya sana. Oke, sekarang kita coba sini kan kalau misalnya kita kasih ini ya, misalnya kita kasih ini 8 gitu kan ya. Ya. Ini ya ada saya lupa bikin ini kan ya. Kalau misalnya kita tambahin ini ya. Tambahin ini lupa. Ya lupa ya. Kita tambahin nganggurnya ya, nganggurnya tambahin. Ini kan ya. Oke, itu ya. Satu ya. Oke, ini kita jalan ya. Dengan jadinya karena tidak ada penanganan untuk 567, jadinya semua berakhir di end. Ini jadinya dia tidak ada new line-nya gitu ya. Sini bisa kita lihat nganggur gitu. Ini ada 3 proses yang nganggur nggak ngapa-ngapain. Nah, kita pingin berdayakan semua proses gitu misalnya. Ya. Gimana ya gunakan model ganjil genap gitu ya, ganjil genap. Nah, itu yang paling singkat kodenya dan jalan gitu ya, seperti itu. Oke, itu jadi sini misalnya prosesnya ini lebih pendek ya. Oke, ini misalnya
kita ini apa namanya proses nol mengirimkan 2 ke genap, 3 ke ganjil ya. Literally ya, literally artinya ini data 1, 2, 3 gitu ya. Seperti itu. Oke ya. Jadi sini genap akan mengalihkan eh, gan ganjil ini dengan ranknya gitu. Kalau rank satu kalau karena genap kan mulainya dari 2 ya. 2 artinya kalau 2 hasilnya berapa? 4 ya. Kalau 4 hasilnya berapa? 8. Oke. Seperti itu. Nah, ini yang ganjil ya. Di sini kalau 3 kali dengan rank. Kalau satu misalnya ranknya berapa? Ya 3. Kalau misalnya 3 ranknya berapa? Ya 9 ya. Kalau ranknya 5 ya 3 kali 5, 15. Macet. Oke, seperti itu ya. Dan masing-masing dikirimkan sebaliknya gitu. Genap mengirimkan ke ganjil, ganjil mengirimkan ke genap ya. Mulai mulai aneh-aneh kan gitu ya. Jadi ini apa namanya dikirimkan ke ganjil, ganjil menghitung ini ya, menghitung output terakhir 2 kali rank gitu ya. Jadi misalnya gimana kalau misalnya yang dikirim ya dikirim dari ini ya dari 2 ke 3 gitu ya, berarti 2 kali 2 4. 3 menerima 4 ya. Jadi itu ya 2 kali rank lagi. Ini dikalikan dengan kali rank. Jadinya 4 kali 3 hasilnya adalah 12 ya, seperti itu. Nah, ini gimana kalau misalnya menerima 3 dan yang mengirim 3 dan dari satu ya, satu mengirim 3 jadinya kan ya. Terus apa namanya diterima oleh 2 gitu. Ya, hasilnya adalah 6 ya. 6 seperti itu. Kalau misalnya diterima oleh apa namanya terima oleh 4 ya hasilnya ada 12 juga gitu ya sebagainya. Oke, seperti itu. Ini kelihatannya pendek tapi berlipat-lipat gitu ya sana ya. Oke, ini kita bisa jalan, bisa lihat kodenya. Data 1 sama dengan 2, data 2 sama dengan 3 yang mengirim. Jadinya data 1 hanya dikirimkan ke yang habis dibagi 2 ya. Jadi sisa pembagian dari 2 adalah 0, itu adalah bilangan genap ya. Jadinya itu data 1 ya destination sama dengan A, tag sama dengan 1 ya. Di print ya A, N seperti ya, dikirimkan kemana aja. Ya data 2 ya, yang 3 bilangan ganjilnya dikirimkan ke semua yang bilangan ganjil ya. Jadi selain semua yang habis dibagi 2 ya ganjil pastinya gitu. Nggak usah kita bikin lagi elif tanda seru 0 gitu. Nggak usah ya. Kalau bukan ini pasti ini gitu. Ya, di dunia ini hanya kalau bukan ganjil ya genap gitu. Kalau bukan genap ya ganjil. Itu pasti ya apa namanya ya kecuali 0 itu perdebatan itu kenapa ganjil gitu ya seperti itu ya. Jadi divide by zero itu kan ini ya misteri yang tidak terpecahkan. Oke. Dan error kalau ada divide by zero. Dipastikan ini for A in range 1, size. Artinya mulai dari 1, size. Nggak usah kita tambahin eh, 1 lagi gini ya. Plus sama dengan 1 nggak usah ya. Gitu. Nggak usah. Ya. Saya mau mau jam 10. Ya, itu jadinya sini semua bilangan genap yang menerima dari 0 dan tagnya 1. Semuanya tagnya 1 ya sama. Ini tagnya tuh harus beda itu ketika tujuan asal dan tujuannya sama lebih dari 1 gitu ya. Itu aja. Selainnya semua pakai tag 1 juga no problemo ya. Oke. Itu 3. Sini ini ngapain gitu ya. Jadi kita di sini pisahin kan ini apa namanya ini ya semua dari nol habis itu. Nah di sini kan
apa ya, kelihatan 2 tahap, tapi sebenarnya 4 ini 1 tahap gitu ya. Jadi ini bilangan genap, mengirimkan ke ganjil sekaligus menerima dari ganjil ya. Oke. Jadinya jadi semua dari apa namanya ini ya. Semua ini sini kan yang genap berkomunikasi sama yang ganjil aja ya. Yang ganjil aja. Jadi tidak habis dibagi nol ya. Jadi diurutkan dari 1 sampai size, cari yang ganjil aja gitu ya. Oke, itu intinya com.send ya, ke ganjil itu dikirim yang pertama yaitu data 3 kali rank ya. Data 3 ini adalah yang diterima dari ini. Kurang lebih adalah data 1 ya, 2 itu ya. Seperti itu. Terus data 5 adalah yang diterima dari ganjil ya, dan itu dikalikan lagi dengan rank. Artinya apa namanya, dikalikan lagi dengan ini gitu ya. Seperti itu. Ini dua proses ini jadi satu satu urutan ya. Jadi ini adalah satu proses ini, dan ini adalah satu proses ini gitu ya, seperti itu. Oke, hal yang sama terjadi di ini kita langsung pakai else karena sama dengan ini. Kalau nggak genap ya pasti ganjil gitu ya. Ini sini kita 4 ya, 0,1 gitu ya, print. Di sini kebalikannya ini, kalau ganjil pasti berkomunikasinya mengirim ataupun menerima dengan genap gitu. Dengan genap mengirimkan apa namanya, hasil perkalian ya, hasil perkalian data 3, data 2 ya, yaitu 3 dengan dirinya sendiri, ranknya sendiri gitu ya, sana ya, sana seperti itu. Jadinya juga dia menerima dari ini ya, menerima dari dan mengalihkan dengan dirinya lagi gitu, seperti itu ya. Ini jalannya seperti ini. Ininya rank 0 mengirimkan 1, 2, 3, 4, 5. Ya rank 1 ya mengirimkan 2 dan 3 ya. 2 dan 3 di sana. Ya. Ini mengirimkan 2 dan 3 terus menerima ini ya. Apa namanya 4 dan 5 ya. 2 dan 4 ya, terus mengirimkan 4 dan 3 dan menerima 4 dan 8 gitu ya, sana seperti itu. Ini yang terakhir ya. Ini yang 4 dan 8 ini hasil terakhirnya gitu ya, hasil terakhirnya. Oke. Karena ini langsung dikalikan langsung di sini ya. Kalikan itu. Oke, itu ya. Di yang 3 juga sama, yaitu ini ya. Di ketika hasil yang di send itu ya adalah ini ya, apa namanya? Sorry, dikirimkan, sorry, apa namanya, sorry tadi saya error. Jadi ini sendnya kedua ya, kedua dikirimkan 3 ya, sorry sorry saya benar-benar error ya. Terus kedua ya, dari 2 menerima 4 ya, terus terus mengirim ke 4 ya, dan isinya 3 juga pasti. Ini kalau sorry sorry ini benar-benar tadi saya ini ya, karena malam nggak konsen. Jadi rank 1 mengirimkan kedua dan 4 ya, ini nggak bisa dibikin ini ya. Oke, itu sama-sama 3 karena dia menerima apa namanya ini menerimanya 3 ya, menerima 3 dikali 1 3, ngirim ke 2 dan 4 ya, karena. Terus dari 2 menerima 4 ya, karena 2 kali 2 sama dengan 4. Terus dari apa namanya, dari ini, dari 4 menerima 8 gitu ya. Dari menerima 8 karena apa namanya, dia ini ya sudah
apa namanya, kalikan 4 soleh. Itu gitu ya, seperti itu. Dan 3 ya, kedua mengirimkan 9 karena dan keempat juga mengirimkan 9 karena 3 kali 3 adalah 9 ya. Terus dari 2 menerima 12 dan ini hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya yaitu 12 ya, Kak. Ya ini adalah 3 kali ya. 3 kali ini ya, 3 kali eh, apa namanya, 3 kali 4 ya, 3 kali 4 di sini. Kenapa satu tetap 4? Karena dikali satu ya, 4 dikali satu. Ini sama nih, 1 dan 3 ya. Ini 4 kali satu sama dengan 4, ini 8 kali satu sama dengan 8. Ya, ini 12 kali, apa namanya, 12 kali 3 sama dengan 12, terus 8 kali 3, 24 gitu ya. Seperti itu ya. Saya bikin sendiri, saya juga agak bingung karena tiap kali jelasin. Ya, itu. Jadinya ini juga ya yang bikin kita bahaya kalau apa namanya memprogram tapi nggak konsen dengan hasilnya. Jadinya jangan asal programnya jalan berarti benar gitu seperti itu. Oke, harus itu. Jadi dari 2 dia ke satu ya, ke satu mengirimkan 4 ya dan diterimanya di sini ya. Cuma di sini. Terus menerima dari satu adalah 6 ya. 6 ya, dari ganjil menerima karena ini udah hasil itu ya, apa namanya, diproses. Ini yang sudah diproses intinya apa namanya diterima 3 langsung dikalikan 6 gitu ya. Terus dari apa namanya itu ya, diterima 3 dikalikan 2 jadinya 6 ya. Terus send ya 3 dan 4 ya, mengirimkan 3 4 sama ya dengan ini ya. Terus receive ya, receive. Nah, di sini kalau ketika genap dia mengirimnya lebih banyak ya, mengirimnya lebih banyak karena di sini em, lebih banyak bilangan ganjilnya ya. Ganjilnya adalah 135, sedangkan genapnya 2 dan 4 saja karena ini 6 ya. 6-nya nggak ikut, 6-nya nggak ikut karena mulainya dari 0 ya. Mulainya dari 0, oke. Dari kelima mengirimkan 4 juga. Dari 5 menerima 30 karena 15 kali 2 30 ya. Oke ya. Terus 5 ya. 5 ganjil lebih dikit ya. 2 15 ya. Dari kedua 15 dan diterima jadinya seperti ini ya. Seperti itu. Oke, terus menerima 2 dari 2 ya 20 ya. Seperti itu. Jadinya dari 2 tuh diterima 4 ya, 20 kali 5 berarti 20. 4 kali 5 20 ya. Terus mengirimkan 15, pasti mengirimkan 15 karena 3 kali 5 adalah 15 ke 4. Terus dari 4 menerima 40 ya. Karena 8 kali 5 40 ya. Terus rank 4 ini banyak ya. Jadi ke satu maupun ketiga maupun kelima ngirimnya 8, balikannya beda. Di sini dari ini ya, dari satu menerima 3 ya hasilnya 3 kali 4 12. Terus dari 3 ya menerima 9 hasilnya adalah 36. Terus dari 5 menerima 15 hasilnya adalah 60 ya. Seperti itu ya. Itu jadinya otomatis dihitungkan berbagai macam variasi ya sana. Nah, kalau ini misalnya 9 gitu ya. Gitu. Ya silakan jabarkan sendiri. Silakan jabarkan sendiri tapi pastinya benar ya gitu ya, pastinya benar. Kalau saya suruh jabarin saya ini dah teler ya. Teler ya. Ya, seperti itu ya ini. Oke. Itu send and receive jadinya ini apa ya? Kalau dalam machine learning kita bisa mencoba banyak variasi gitu kan ya. Jadinya kan kemarin apa namanya racikan obat untuk suatu formulasi matematis itu juga dengan acak ini bisa ditemukan kombinasi yang apa namanya pas gitu juga ya. Jadinya
Apa namanya, di sana kemampuan pemrograman juga dalam, eee, apa namanya, membuat fungsi, optimasi gitu misalnya dalam genetik algoritma dan sebagainya gitu ya. Banyak sekali di sini yang mungkin kelihatannya, ini ya, kelihatannya apa namanya, nggak guna tapi sebenarnya guna banget gitu ya seperti itu. Dan ini saya sorry ini saya benar-benar masih jelek ya bikin ini. Saya pinginnya ini sebenarnya sih nampilnya dalam bentuk tabel. Tapi ini juga ya nggak sempat. Saya nggak kuat juga dalam mengolah tampilan ini ya seperti itu. Oke, itu barangkali ya silakan dicoba-coba. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya via forum di Beraja ataupun di mana ya. Oke, itu ya lumayan panjang videonya jadinya. Sekian, terima kasih ya.